Oke, balik lagi. Tadi ngomongin apa? Oke, tadi ngomongin soal dari awal yang namanya pacaran atau ta'aruf whatever. Yang pasti kamu harus tahu bahwa ta'aruf itu bukan sekedar pacaran yang berlabelkan syar'i. Hati-hati tuh, gitu loh. Ada tuh yang WhatsApp, selamat tidur, jangan lupa sholat isya ya, kayak gitu. Atau jam 3 tiba-tiba dia WhatsApp gitu. Eh, Hai jangan lupa tahajud. Maaf ya, maaf banget. Buat saya itu namanya tetap pacaran gitu. Jadi yang namanya orang kalau emang bener gitu ya, ya mau beli itu nggak perlu icip-icip lah, nggak perlu yang namanya bikin orang baper kan. Nanti kalau jadi iya, kalau enggak ya kasihan gitu loh. Yang pasti-pasti aja kalau aku mah. Karena aku dari posisi usia 33 tahun, ya ampun tua banget. Saya udah usia 33 tahun, udah punya anak, saya sudah bisa berpikir untuk logis. Sedangkan mungkin kalian adik-adikku yang masih 17 tahun, nih cicik-cicik bayi-bayi gitu, mungkin belum tahu dan belum pernah ngerasain. Kalau saya udah ngerasain, jadi bisa ngomong. Kali aja apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat gitu loh. Harapannya segitu. Oke, jadi tadi balik lagi bahwa pacaran atau ta'aruf itu goalnya adalah pernikahan. Sama-sama menikah dan jangan sampai menikah dengan salah orang. Itu kan intinya. Dan sebenarnya nih guys, sesuai dengan hadis Nabi kalau nggak salah ya, bahwa wanita yang baik untuk pria yang baik dan juga sebaliknya. Jadi ketika kita menikah dengan orang itu sebenarnya dia itu cerminan kita gitu. Karena gini ya, dalam sebuah pernikahan itu ibaratnya kita mau naik ke kapal, kita berdua naik kapal, kita mau mengarungi samudra. Dan yang paling penting dari sebuah pernikahan buat saya pribadi itu adalah visi. Kita harus punya tujuan yang jelas, mau kemana, terus harus ada landasan, sama kayak perusahaan lah gitu. Kalau kita mau ngelamar di perusahaan, pasti kita juga akan cari tahu ini perusahaan apa sih kayak gitu kan. Terus visi misinya apa sih, sama nggak dengan visi misi kita. Terus kira-kira rule-nya atau standar operational procedure-nya itu gimana gitu loh. Kamu bisa terima nggak? Seperti itu juga misal kayak saya seorang muslim ya. Ini idealnya loh guys, idealnya. Gue nggak ngomong diri gue gitu. Salah. Gue nggak ngomong diri saya sendiri, cuman idealnya sebagai seorang muslim ketika memilih pasangan ya yang punya visi yang sama, yaitu sama-sama menuju Tuhan. Artinya kita semua tahu lah bahwa hidup kita nggak mungkin hidup selamanya. Ada saatnya kita meninggalkan dunia ini dan pulang ke akhirat nanti. Dan harusnya seorang muslim juga sebuah pasangan muslim itu sudah punya tujuan ke sana. Nah, satu PR itu udah tercukupi nih gitu. Tinggal di dalamnya sebagai seorang muslim pasti ada kaidah-kaidahnya. Lu tau lah, sebagai seorang muslim itu aturannya banyak banget gitu. Jadi bahkan dalam pernikahan gitu, itu rule-nya ada satu kitab sendiri soal pernikahan, ada rule-nya apa aja gitu. Dan itu bukan kita yang ngomong kan, yang ngomong itu Tuhan sama Rasul gitu. Yang ngomong Tuhan melalui Rasul dan melewat Al-Quran sama hadis. Tinggal lu percaya atau enggak gitu. Enggak usah ngeyel dah gitu. Yang ngomong itu bukan kita. Kalau misalnya yang ngomong yang ngomong itu presiden, kita masih bisa. Tapi ini yang ngomong itu firman Allah loh gitu. Lu mau ngeyel kayak apa sih gitu. Hidup kita pinjem, dikasih sama Allah. Dunia ini yang ngatur siapa? Allah. Kok masih ngeyel? Yang tahu siapa? Allah lebih tahu. Nah ini gue mau bacain, ada salah satu teman gue, dia nanya soal apa ya, dia nanya ke gue gini, after all this time menurut Mbak Ria, kunci penting dari pernikahan itu apa sih? Cuduh berat ya, tahu nih bocah. Ini pasti orangnya kalau dengerin nih pasti inget dah. Ya terus terang banyak yang curhat juga sama gue. Cuman ini kebetulan anaknya gampang apa ya, maksudnya dia pembelajar gitu, nggak ngeyelan gitu. Jadi enak banget buat diajak ngobrol. Dan aku jelasin gini,
Kalau buat saya pribadi, rumah tangga itu kayak kita belajar. Namanya hidup sih sebenarnya. Tujuan hidup saya adalah belajar. Jadi yang namanya belajar, namanya salah itu wajar. Kayak anak kecil lah. Emang ada itu yang langsung bisa ngomong lancar gitu, kecuali Nabi Isa ya. Kan pasti salah-salah. Nggak mungkin langsung ngomong langsung bener, langsung bisa ngomong R gitu kan, nggak. Dia belajar. Kalau namanya salah ya diperbaiki. Orang belajar itu udah dapat kebaikan kok, udah dapat pahala. Nah, kalau di dalam pernikahan itu berarti belajar untuk patuh menjalankan komitmen, terus belajar menjalankan kewajiban, dan juga menerima hak-haknya. Itu kan udah ada aturannya tuh. Jadi itu sih, kalau aku lebih ke situ. Dan gini ya, ini yang harus kamu garis bawahi banget. Sesempurna apapun pasangan kamu, pasti ada cacatnya. Pasti. Kamu lihat aja deh masalah di podcast aku sebelumnya, soal karakter golongan darah, mana yang paling cocok sama kita, itu aku bahas. Bahwa seperti apapun karakternya pasti ada plus minus. Pasti nih itu, sebaik apapun. Ingat ya, bahwa dia gak sempurna, kita juga gak sempurna. Nobody's perfect. Dan juga dalam sebuah pernikahan, ingat, gak cuma kita yang kecewa, dia pasti juga kadang-kadang kecewa juga sama kita. Gak ada yang sama persis. Jadi berhentilah untuk mencari sosok yang sempurna, tetapi sempurnakanlah diri kamu gitu, agar pantas untuk mendapatkan sosok yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi goalnya itu bukan masalah sempurna dan gak sempurna, enggak. Belajar sama-sama mendekati Allah. Kalau aku sih, aku pribadi. Kalau misalkan dia belum bisa belajar, misalkan pasangan kita ngiyal nih mbak, susah nih mbak, dia tenang. Yang ngerubah orang itu bukan kita, yang rubah itu Tuhan. Ingat gak bahwa Allah lah yang maha membolak-balikan hati? Bahwa sebenarnya orang berubah itu berasal dari hati dan bukan dari paksaan. Jadi intinya rumusnya adalah yang rubah itu Allah. Kamu mintanya ke Allah, jangan kamu itu nuntut terus sama si X. Sebentar ya mas. Mengingatkan itu boleh, tetapi ya nggak boleh lagi puasa. Oh ya udah, mas, nggak usah mas. Oke. Kayaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan buat kamu yang masih kecewa sama pasangan, aku punya tips dan punya urutannya. Karena merubah orang itu gampang kok sebenarnya. Jangan kamu serang orangnya, kamu minta sama Tuhan. Itu pasti berubah. Kalau aku segitu. Tipsnya adalah yang pertama doa. Yang kedua adalah diri sendiri dulu yang diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Merubah orang itu gak kayak masak telur ceplok 5 menit jadi. Itu ada waktunya, ada prosesnya, ada pembelajarannya. Nah terus yang keempat adalah yakin aja kok ntar juga sampai ke tujuan yang nomor 1 tadi, merubah dia kan. Yang penting lu, tanggung jawab kamu adalah merubah diri kamu dan mendoakan orang itu, pasangan kamu itu. Perkara dia mau berubah atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Udah selesai urusannya. Apakah kayak gitu nggak perlu ngingetin dia mbak? Nggak juga, orang itu tuh gini ya, kalau aku sebagai cewek dan cowok itu egonya pasti lebih besar si cowok. Ketika orang ego atau koleris, punya jiwa kepemimpinan, diingetin itu, mereka itu sakit hati loh. Makanya ada cara-cara tersendiri. Nah, cara ngingetin orang yang dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat, ada caranya. Bisa kita bahas di lain waktu pemirsa. Kayaknya udah terlalu lama, nanti lu bosen. Ini ada rencana buat ngundang temen aku sih buat nge-podcast bareng. Sebentar kali ya. Jadi lebih enak kan TikTok, kalau ini kan ngomong sendiri nih capek tahu, apalagi pas puasa. Masya Allah. So guys, yang pertama adalah jangan lupa tetap berdoa. Ingat selalu bahwa Allah itu baik. Jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Oh ya, don't forget to follow my podcast self-healing and my Instagram di Ria Marliana 87 dan juga karakter cinta Golda. Segitu dulu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.